baca ayat kursi nggak bisa, itu kayak marah sama diri sendiri, gue nggak bisa gitu, baca ayat kursi aja nggak bisa gitu. Padahal kayak ya kita baca setiap hari gitu kan, tapi saat itu ulang-ulang di ayat itu aja gitu, nggak selesai. Sampai akhirnya, oke. Hai semua, nama gue Ewing dan selamat datang di acara Buat Gue Takut. Ya, ini acara dimana gue bakalan dengerin cerita-cerita mengerikan dari sumbernya langsung nih. Kebetulan untuk kali ini ada tamu nih ya, yang jauh banget nih dari Jakarta, yaitu Kartika. Hai Kartika. Halo Kak. Kartika ini, aduh sebutin nggak, boleh nggak sih? Apa tuh? Aduh, pacar Bang Jo bukan? Udah disebut. Udah disebut ya, udah Okay. disebut. Ya, jadi ini Kartika nih pacar Bang Jo dan dia itu punya cerita menarik nih sekarang ini. Nah, ya udah ya, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja lah kita mulai ceritanya. Jadi Kartika punya apa nih? Cerita apa nih? Jadi waktu itu kejadian di tahun 2019 kurang lebih akhir. Itu sebelumnya Tika itu kan emang suka banget ya Bang yang namanya pergi sendirian. Pergi sendirian? Iya, pergi sendirian. Emang seneng banget kayak gitu. 2018? 19. Oh 19. Udah pacaran belum? Udah dong. Oh udah. Si Jo nonton di sini by the way. Ada orangnya ya. Terus. Waktu itu pulang kantor kebetulan kayaknya lagi agak males banget pulang ke rumah gitu. Ya udah langsung jalan on the way ke Garut. Ke Garut? Ke Garut. Jam 9 malam. Kurang lebih nyampe di Garut itu sekitar jam 2 malam. Waduh. Karena emang santai kan, sendirian juga. Sampai jam 2 ke sana. Itu benar-benar nggak tahu Bang mau kemana dan mau ngapain. Emang, iya. Nggak ada tujuan? Nggak gitu? ada. Jadi ke Garut random banget nih? Random banget. Random banget, oke. Jalan, udah gitu. Sepanjang malam itu mikir kira-kira besok tuh mau ngapain. Sampai baju ganti segala macam tuh nggak bawa. Sampai besoknya mau nggak mau gitu, aku beli baju ganti segala macam. Di Garut tuh ya? Iya. Mau pulang karena udahlah ngapain gitu kan, nggak ada tujuan juga di sana, nggak ada pencerahan juga mau kemana. Sekitar jam 4 sore Tika mutusin buat pulang ke Jakarta. Hah? Nyampe Garut terus lo tidur, terus nggak tahu mesti ngapain, terus akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Mau pulang ke Jakarta, baru mau pulang nih. Ternyata di tengah jalan Tika nggak nabrak apa-apa dan nggak ditabrak sama siapa-siapa juga. Jarak mobil Tika sama motor di belakang lumayan jauh. Tiba-tiba motor di belakang jatuh. Motor di belakang mobil Tika lihat di kaca tengah itu ya, spion tengah. Karena ngerasa kayak jangan-jangan kena aku gitu kan. Aku turun lah. Aku tanya sama si bapaknya, kenapa Pak? Kena mobil saya? Aku bilang gitu. Enggak kok, dia bilang gitu. Udah singkat cerita kayak gitu. Abis kejadian itu tiba-tiba aku kayak langsung mikir, muter balik deh. Kenapa? Nggak tahu, muter balik aja. Terus aku muter balik. Tiba-tiba pengen masuk ke salah satu gang, nggak tahu itu gang apaan. Masuk aja terus ke dalam. Pas udah lumayan jauh sekitar 2 kilo, masuk kayak ke hutan-hutan gitu. Ternyata di situ Tika ketemu sama orang, salah satu kuncen makam apa ya? Godok ya kalau nggak salah. Makam Godok. Makam Godok tuh makamnya Prabu Kian Santang. Oh, iya, bisa dibilang kayak makam keramat ya. Iya, makam keramat di sana. Itu udah mau maghrib banget sampai di sana. Terus sebelumnya nggak kenal sama si bapak kuncen ini, tapi dia itu kayak udah nungguin Tika gitu. Hah? Nungguin lu? Kayak nungguin. Jadi rumahnya dia tuh harus masuk lagi ke dalam gitu kan. Tapi dia udah di pinggir jalan. Tika nggak tahu nih, udah masuk ke dalam, nggak tahu lagi mau kemana. Ini tempat apapun nggak tahu gitu. Tiba-tiba dia ngelambain mobil. Sini Neng. Wah. Kesini katanya. Jadi bisa dibilang gini ya, kayak lu naik mobil, tau-tau di samping jalan itu ada orang yang melambaikan tangan kayak sini Neng. Iya. Lu nggak insecure gitu kayak nih orang bakal niat jahat atau apa, kayak apalagi lu cewek lagi gitu kayak. Bapak-bapak sekitar umur 50-an sih, pakai sarung. Jadi curiganya agak kurang lah ya. Ya udahlah, Tika pikir maghrib juga kan. Berhenti terus nanya, "Pak, ini tempat apa ya?" Bilang gitu kan. "Oh, sini udah ditunggu," katanya kan. "Mampir dulu aja."
Udah ditunggu, mampir aja. Jadi si bapak itu udah tahu kalau lu pengen datang, lu bakal ke situ gitu. Dan bapaknya bilang, udah ditungguin nih Neng gitu. Waduh. Mampir, dia panggil anaknya, kita ngobrol-ngobrol. Pakai bahasa Sunda waktu itu dia ngobrolnya. Kebetulan Tika sedikit sih sebenarnya ngerti gitu bahasa Sunda. Sempat Tika interupsi juga Pak pakai bahasa Indonesia aja. Iya, paham. Sering gue kayak gitu. Nah, terus dia bilang, aku ke situ pulang. Hah? Maksudnya? Neng mah kesini pulang. Bapak bilang Neng kesini pulang? Iya. Hah, pulang? Jujur aku nggak punya saudara satupun di Garut, nggak punya teman juga nggak ada. Iya dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya sebelum azan maghrib banget, Tika diajak naik ke makam. Diajak naik ke makam. Udah sih kok ada yang kaget penonton nih. Belum mulai. Terus. Nah terus nyampe di makam itu kayak ada beberapa penjaga juga kayak udah ngeliatin, nggak tahu mereka ngobrol apa, tapi Tika nggak denger mereka ngobrol, cuma kayak mangguk-mangguk, iya oke, kayak seolah-olah kayak gitu. Masuk tanpa hambatan apa-apa, sedangkan ada pengunjung lain yang kayak harus nunggu gitu loh. Masuk tuh harus nunggu karena di dalam masih ada yang ziarah gitu. Masuk. Jadi pas di area pemakaman itu udah ada orang banyak nungguin lo? Bukan nungguin aku, ada beberapa peziarah. Oh peziarah lain. Tapi mereka mau masuk tuh harus antri. Sedangkan lo masuk aja? Masuk, dibawa sama si bapak itu kayak yang iya silakan gitu aja gitu. Terus udah gitu, singkat cerita sampai di dalam Tika nggak tahu harus ngapain. Iyalah. Ya kan? Nggak tahu harus ngapain. Cuma diceritain ini loh makam ini begini gitu ceritain. Dan lu tuh nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa sama sekali. Kenapa harus ke situ pun Tika masih nggak ngerti kenapa gue harus ke sini gitu. Kenapa lo mau juga? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Jadi kayak lu tuh ada orang random kayak ikut aja gitu ya, ikut aja. Dan tau nyampe ke sebuah makam yang si bapak tadi bilang kayak akhirnya Neng pulang. Oh oke. Sampai bapak itu pun tahu kayak kamu udah terlalu jauh perjalanan gitu, kemana-kemana harusnya kesini dulu, orang tua dulu disamperin kata dia gitu. Sebelum kamu ziarah ke yang jauh-jauh, kamu harusnya pulang dulu. Kamu kesini tuh pulang katanya gitu. Kamu kesini tuh pulang. Dia berulang-ulang kurang lebih 4 kali dah dia ngomong. Sampai Tika pulang, dia tuh bilang kamu tuh kesini pulang. Gitu. Jadi si bapak tuh kayak kamu tuh kesini pulang, kamu tuh kesini pulang. Kayak kata kuncinya pulang terus ya. Oke. Gitu. Nah terus singkat cerita lah ya, udah turun dari makam itu, Tika istirahat sebentar, ngeteh di rumah si bapaknya, dan Tika pulang. Awalnya dia bilang jangan pulang, besok pagi aja gitu kan, karena itu udah cukup malam. Jam berapa ya? Ya jam 8 ke atas lah, udah lumayan malam. Ini lo masih di Garut? Di Garut. Masih di Garut. Lo mau pulang nih ya? Mau pulang ke Jakarta. Tika tetap pulang, terus akhirnya kayak si bapaknya udah hati-hati gitu, kabarin kayak gitu segala macam. Jadi setelah dari rumah si bapak itu, Tika tuh harus ngelewatin hutan-hutan bambu sama tebingan gitu. Nah pas di tebingan, hujan rintik-rintik, gelap banget, nggak ada cahaya apa-apa kecuali cahaya mobil doang, lampu mobil. Ada tebingan yang kayak gini, terus di situ tuh ada apa? Ada sosok orang kayak petani gitu, petani. Tunggu, malam-malam nih ya? Iya, langsung kayak gimana ya, inget kejadian itu. Petani, agak nggak masuk akal kalau itu petani, karena dia berdirinya di tebingan gini. Gemeter. Tunggu, petani begini, jadi dia di tembok, misalnya kalau di tebing ya? Dia tuh gini. Jadi ya gitu? Waduh. Mau berhenti takut, nggak berhenti itu apa ya gitu loh. Tapi dia tuh kayak pakai topi petani, pakai baju petani yang putih tapi udah lusuh banget. Oke. Tapi kelihatannya sih kayak cowok gitu, bapak-bapak gitu, tapi pakaiannya petani banget. Kayak gitu, sama bawa nggak tahu pacul atau apa, tapi Tika cuma lihat gagangnya doang, tiangnya doang gitu. Oh kayak kayak bawa pacul gitu ya. Tapi lo lihat gagangnya doang. Terus udah gitu, udahlah jalan terus gitu kan sambil baca-bacaan. Singkat cerita akhirnya masuklah ke tol, udah ke jalan rame. Sampai di perjalanan itu, pas selama perjalanan itu hujan berhenti tuh. Sampai akhirnya ketemu Cipularang. Ketemu Cipularang. Tika sempet berhenti sebentar. Ya biasa lah, mau ke toilet atau segala macem. Rest area ya? Iya, rest area. Terus lanjutin lagi perjalanan, itu masih nggak hujan. Nggak hujan sama sekali. Oke, aman nih, sekitar jam 10-an malam deh kalau nggak salah. Iya pokoknya jam 10, jam 11-an lah, kira-kira jam-jam segitu. Tiba-tiba pas apa nih tiba-tiba apa nih? Gue langsung
tanpa aba-aba gerimis lagi, hujan, itu tuh bener-bener yang jarak pandang, wah parah deh bang, parah banget. Sampai di mobil ya? Iya di mobil. Terus kayak tiba-tiba Tika juga nggak ngelihat kendaraan-kendaraan lain tuh. Hujan deras jadi kayak menghalangin kaca mobil lo ya? Parah banget sampai wiper tuh udah yang paling kenceng tuh. Sambil ya udahlah hujan doang gitu kan, ya udah bismillah aja gitu, pelan-pelan, yang penting jalan pelan-pelan gitu kan. Pas jalan pelan-pelan tuh kayak kok di belakang gue kayak kresek gitu terus gitu kan. Di belakang jok? Iya di belakang jok supir. Aduh. Di belakang jok ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kebetulan kan pas berhenti di rest area itu sempet beli oleh-oleh memang. Terus ada plastik dong di belakang. Oh iya, plastik. Tika pikir, ayo udahlah paling kena angin gitu kan, kenapa gitu. Cuma lama-lama makin Tika abaikan, makin deket bang. Dia tuh kayak seolah-olah nyamperin gini. Oh ya ampun. Bukan, plastiknya ya? Bukan sesuatu. Oh lu udah ngerasain? Udah. Aduh apa ya gitu kan, terus lihat kaca tengah lagi kan, nggak ada apa-apa gitu. Terus pas nggak lama kayak kita kan driver tuh tahu ya kalau misalnya ada orang di belakang kita tuh ya kan, kok nambah satu gitu, hujan tuh makin deras. Oh lu ngerasa ada lagi nih? Tambah satu nih gitu kan, aduh apaan nih? Tika abaikan, berusaha untuk mengabaikan, tapi nggak bisa dipungkiri takut banget saat itu. Suaranya makin plastik tuh makin kayak dimainin. Seruk gitu, makin dimainin, makin enggak logis kalau itu ketiup angin. Kayak gitu. Tika abaikan, berusaha untuk mengabaikan. Tika duduk tuh udah maju banget bang, aduh. Kebawa nih. Lo nyetir mungkin maju ya, makin mepet ke setir ya. Bener sampai kayak gitu. Udah tuh, udah gitu jarak pandang juga makin sempit kan, jarak pandang ke depan itu udah kabut segala macem. Udah gimana ya, udah panik segala macam, mau berhenti di mana gitu kan, mau berhenti di mana, dan kondisinya hujan separah itu gitu. Posisi Tika di kanan banget nih jalan, tapi pelan. Pas lagi fokus sama jalan, itu duduk yang udah paling di depan banget nih, udah nempel banget sama setir. Itu tuh tiba-tiba Tika lihat ada mobil tabrakan. Oke. Jantung gue sempet ngedrop tuh. Aduh, makin kenceng deg-degan. Oke, lanjut ya. Mobilnya tabrakan. Kecelakaan. Di depan lu nih. Ketabrakan terus sampai guling-gulingan. Beberapa mobil guling-gulingan. Terus Tika masih tetap jalan nih bang, pelan-pelan sambil panik kan. Ya Allah gitu kan. Pelan-pelan jalan. Udah mulai ada orang di luar mobil, maksudnya di pinggir-pinggir jalan gitu. Ada yang nangis segala macem gitu. Oh, yang kecelakaan itu ya, rame ya orangnya. Terus Tika tuh kan di mobil ada kamera kecil di depan buat keluar. Maksudnya? Buat ke depan, kamera Tika simpen kamera di deket spion tengah. Itu Tika selalu ada kamera di situ untuk nge-record keluar. Oh, kayak CCTV modelnya. Iya, kayak bener-bener gitu. Paham. Terus tiba-tiba Tika ingat, lihat di sini. Apa yang Tika lihat secara langsung nggak ada di kamera. Maksudnya? Yang di kamera cuma hujan aja, hujan sederas itu hujan. Hujan parah banget. Terus, wah nggak bener nih, gitu kan? Oh jadi lo ngelihat ada kecelakaan, tapi di CCTV itu nggak ada? Nggak ada. Udah panik banget tuh, pelan-pelan Tika ke kiri. Pelan-pelan ke kiri, begitu nyampe di tengah, wah nih nggak bener nih. Berarti Tika nggak ngelihat kecelakaan beneran gitu. Itu tuh bener-bener yang ngelihat mobil sampai guling-gulingan segala macem kayak gitu. Ngelihat orang yang udah kayak basah, terus perempuan ada nangis-nangis kayak gitu. Terus gue lihat apa gitu kan. Sambil baca-bacaan panik banget saat itu. Memutuskan untuk telepon Jo. Taruh handphone di phone holder situ kan. Telepon. Kenapa gitu kan. Terus langsung kayak cerita, ya udah kamu baca ayat kursi gitu kan. Baca ayat kursi tuh kayak nggak bisa bang. Muter-muter di situ gitu. Oh, maksudnya ayatnya muter-muter? Aku nggak selesai baca ayat kursi. Nggak bisa gitu, baca gitu. Terus udah baca, tapi ya gitu, nggak bisa. Terus ya udah jalan pelan-pelan, tetap jalan pelan-pelan, berusaha untuk mengabaikan apa yang Tika lihat. Itu tuh bener-bener yang kayak nabrak mobil belakang. Udah nangis. Lo jangan ikutan nangis.
itu ada mobil nabrak mobil belakang, terus ada nabrak lagi dari samping, nggak tahu dari mana datang itu mobil dari samping, terus ada yang kayak keguling dulu di atas baru jatuh gitu, tuh kelihatan semua. Jalan itu nangis aku, beneran aku nangis loh ngelihat kayak gitu, karena satu takut, yang kedua ini apa gitu loh. Ini apa, nangis sambil jalan pelan-pelan, baca ayat kursi nggak bisa, itu kayak marah sama diri sendiri, gue nggak bisa gitu, baca ayat kursi aja nggak bisa gitu. Padahal kayak ya kita baca setiap hari gitu kan, tapi saat itu ulang-ulang di ayat itu aja gitu, nggak selesai. Sampai akhirnya oke. Iya. Sampai akhirnya ada botol di sebelah, jadi tempat botol yang di samping itu. Iya, botol minum ya. Botol minum, Tika tuh bawa botol air kemasan yang besar. Itu tuh pertama kayak cuma dipegang doang. Lo pegang maksudnya? Enggak, Bang, bukan Tika yang pegang, Tika nyetir kan. Tangan dua-duanya di setir dong. Itu udah nggak berani gerak sama sekali, Bang, udah duduknya kayak gitu kan. Maju, mundur, nyender gini pun nggak berani. Nggak berani banget. Dipegang, Kayak kremes ya? Belum dikremes, tapi kayak baru dipegang. Cuma kayak kena kukunya, tek gitu. Oh iya, paham. Aku ngelirik cuma gini doang. Aduh, apaan tuh ya? Udah, masih tetap berusaha tenang. Tapi nggak bisa tenang, tetap bercucuran air mata. Terus Tika abaikan, bukan malah dia hilang, tapi malah diremek botolnya. Botol tuh remuk, Bang. Padahal nggak ada yang remek. Nggak ada. Nah dari situ Tika baru oke, gue nggak sendirian. Mau ngebut juga nggak bisa kondisi kayak gitu. Dari situ Tika mikir, atau jangan-jangan yang Tika lihat ini kejadian orang kecelakaan di situ gitu, tapi bukan saat itu. Kayak gitu, Tika mikir kayak gitu. Terus pas udah berusaha makin tenang, dia makin deket di sini. Tadinya yang cuma ngeremek si botol doang. Lu ngerasain di sini. Sekarang dia di sini. Oh, makin jadi. Udah teriak-teriak, aku takut gitu kan. Dia nggak ada apa-apa, udah tenang kata dia gitu kan. Tenang, pelan-pelan. Kita jalan terus, lama-lama udah nih kayak itu berlangsung cukup lama gitu kan, kayak gitu. Udah sampai di Bekasi. Oke. Sampai di Bekasi, Tika nggak kuat, harus berhenti kan. Akhirnya Tika berhenti, ada di salah satu hotel. Tika mutusin buat udah deh stay di sini dulu gitu kan. Tika masuk, ada security kan, masuk langsung kayak security juga kayak bingung, nih cewek sendirian tengah malam nangis gitu, nih kenapa nih gitu. Ya udah sampai akhirnya diantar sama resepsionisnya, cuma sampai lift doang kan. Itu udah tengah malam, masuk ke kamar hotelnya itu. Lumayan tinggi lagi, sendirian, dan lorongnya tuh gelap banget, jauh ke kamarnya. Ya ampun. Lu dapat kamar yang lantai atas ya? Iya. Terus lorongnya jauh. Lorongnya jauh banget. Begitu masuk ternyata kamarnya gede banget. Aduh, salah milih kamar gitu kan. Tidur. Tika tuh kan emang nggak bisa tidur kalau lampunya terang banget. Matiin semua. Begitu dimatiin, Tika inget memang ada gantung jilbab sama baju ganti di kursi. Tapi saat itu bajunya nggak ada yang warna putih. Waduh. Ya kan. Waduh, pas begitu matiin lampu mau tidur, tarik selimut, apaan tuh? Putih-putih. Langsung kayak ngejambak lampu yang di sebelah kasur itu kan, langsung nyalain. Udah gini aja deh tidur. Gatel-gatel gue. Iya, gue paham maksud lo tuh. Terus mikir, lo ngikut apa sampai sini gitu loh. Gue kesini tuh berusaha cari aman gitu, kok malah diikutin. Akhirnya nggak bisa tidur sampai hampir subuh. Maksain untuk tidur. Sebentar doang tuh. Masih udah agak pagi ya, udah agak terang. Udah deh, balik deh, pulang tuh sampai situ. Terus nggak berapa lama kemudian Tika cari-cari informasi dong tentang kecelakaan di
di Cipularang gitu. Dan salah satu yang Tika lihat itu memang ada mobil warna apa ya waktu itu abu-abu gitu. Mobilnya ya adalah salah satu mobil itu Tika lihat saat kejadian itu ada di berita gitu. Ini berita lama ya. Gitu di Tika googling lah saat itu gitu kan cari informasi. Kejadiannya ternyata udah lama gitu. Tapi nggak bisa menyimpulkan juga sih apa ternyata gitu yang Tika lihat itu di situ. Cuma abis dari situ sering banget hampir setiap malam selama beberapa minggu itu mimpi terus tentang Cipularang, jalur Cipularang. Iya. Walaupun mimpinya kayak berbeda-beda gitu, cuman jadi ngeri aja gitu. Jadi sampai sekarang pun kayak kalau jalan di Cipularang sendirian tuh kayak aduh inget semua gitu, kayak kelihatan lagi semua. Tuh, parah. Tapi setelah dari hotel lu balik ke rumah dan aman-aman aja udah? Sampai malam aman, cuma begitu tidur ya gitu mimpi lagi Cipularang. Iya Cipularang terus berminggu-minggu lah itu berlarut lumayan. Berarti gue curiga sih ada yang ngikutin tuh. Kayaknya sih. Apalagi di hotel gitu ya ampun. Iya. Gue merinding. Gatal-gatal. Tapi itu serem. Anjing, serem. Aduh, baru cerita pertama ya. Masih ada lagi nih. Masih ada lagi loh. Aduh. Penasaran kan sama cerita selanjutnya. Ini baru cerita pertama dari Tika nih. Dan itu benar-benar ya Allah. Gue merinding asli. Gak enak. Anyway, aduh Tika, thank you so much atas ceritanya. Kita lanjut lagi cerita kedua. By the way, kalau lo nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow sosial medianya Tika. Semuanya ada di deskripsi. Oke, follow. Kalau lo suka dengan cerita ini, langsung aja follow semua sosial medianya dia. Dan kita lanjut nih ke cerita kedua selanjutnya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Jangan kemana-mana. Let's go.